Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sri Asmarani, mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 8, dengan mata kuliah Pemerolehan Bahasa dan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama, yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu, serta pemerolehan bahasa kedua, yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Secara harfiah, pemerolehan bahasa pertama dapat diartikan sebagai penerimaan pesan berupa bunyi-bunyi oleh anak semenjak ia masih bayi. Kegiatan awal pada saat bayi adalah meraba, berceloteh, atau menangis. Ia juga mengkomunikasikan sejumlah pesan baik secara vokal maupun konsonan. Pertama kali seorang anak memperoleh bahasa yang didengarkan langsung dari ibu sewaktu anak tersebut terlahir di dunia ini. Kemudian, seiring berjalannya waktu dan seiring pertumbuhan si anak, maka ia akan memperoleh bahasa selain bahasa yang diajarkan ibunya itu, baik bahasa kedua, ketiga maupun seterusnya, yang disebut dengan akuisisi bahasa. Tergantung dengan lingkungan sosial dan tingkat kognitif yang dimiliki oleh orang tersebut melalui proses pembelajaran. Pemerolehan bahasa pertama terjadi apabila seorang anak yang sejak semula tanpa bahasa dan kini dia memperoleh satu bahasa. Pemerolehan bahasa bukan hanya diperoleh secara otomatis, tetapi juga melalui beberapa strategi pemerolehan bahasa pertama anak. Selain itu, proses pemerolehan bahasa pertama juga diketahui dengan melihat tahapan-tahapan dalam pemerolehan bahasa pertama. Dari proses pemerolehannya, bahasa bisa dipilah menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Penamaan bahasa ibu dan bahasa pertama mengacu pada sistem linguistik yang sama. Yang disebut bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibunya atau dari keluarga yang menjaganya. Proses pemerolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa lebih kepada bahasa pertama atau bahasa ibu. Sedangkan pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses yang terjadi ketika seseorang mempelajari bahasa kedua dan seterusnya. Dengan demikian, jika mengkaji tentang bagaimana seorang anak berproses dalam berbahasa, lebih tepat tentu digunakan istilah pemerolehan. Meskipun tetap ada yang menggunakan istilah pemerolehan bahasa tersebut untuk bahasa kedua. Munculnya bahasa pada anak-anak. Munculnya bahasa pada anak-anak sejak bayi. Anak telah berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya. Anak selalu diajak bicara oleh orang tuanya. Bayi diperlakukan seolah-olah dapat berbicara dan mengerti apa makna pembicaraan. Di sini sudah terjadi komunikasi dua arah antara si anak dan orang tuanya. Orang tua berusaha menanggapi setiap reaksi bayi yang bertindak seolah-olah reaksi bayi tersebut ada maknanya dan perlu ditanggapi. Melalui bahasa, khususnya bahasa pertama, seorang anak belajar untuk menjadi anggota di masyarakat. Dengan demikian, bahasa ibu atau bahasa pertama menjadi salah satu sarana bagi seorang anak untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, pendirian, gagasan, harapan, dan sebagainya. Proses anak mulai mengenal lingkungannya secara verbal disebut dengan pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak yang sejak semula tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa, anak
Anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi dari bentuk bahasanya. Pemerolehan bahasa anak-anak dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, memiliki suatu kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menjadi gabungan kata yang lebih rumit. Pemerolehan bahasa pertama sangat erat dengan perkembangan kognitif, yakni yang pertama adalah jika anak dapat memunculkan ucapan-ucapan yang mendasar pada tata bahasa yang rapi, secara otomatis mengimplikasikan bahwa anak telah menguasai bahasa yang ditangani dengan baik. Kedua, pembicara harus memperoleh kategori-kategori kognitif yang mendasari berbagai makna ekspresif bahasa-bahasa alamiah, seperti kata, ruang, modalitas, kualitas, dan lain-lain. Persyaratan-persyaratan kognitif terhadap penguasaan bahasa lebih banyak dituntut pada pemerolehan bahasa kedua dari dalam pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa telah ditelaah secara intensif sejak lama. Pada saat berbicara, mengerti dan menggunakan bahasa, tetapi sangat sedikit hal yang kita ketahui mengenai proses aktual perkembangan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika si anak menerima atau memperoleh bahasa pertamanya. Proses itu pun dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses kompetensi dan proses performasi. Kompetensi merupakan proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari, sedangkan performasi merupakan proses yang lahir dari penguasaan anak tersebut setelah kompetensi dikuasai. Setiap anak harus menguasai semua peringkat bahasa, tidak hanya ucapan yang tepat, tetapi juga bagaimana cara menggabungkan kata menjadi kalimat untuk mengungkapkan gagasan. Upaya ini dapat diselesaikan anak dari berbagai budaya dalam waktu 4-5 tahun. Bayi sudah mampu berkomunikasi tanpa harus berbahasa, baik dengan tangisan, senyum, dan gerak-gerik tubuhnya. Mungkin sampai disinilah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.